Nah, ini di apa video ini gue ingin sedikit ngasih ilmu yang gue dapatkan dan nge-share juga ke kalian apa-apa saja yang ilmu gue dapatkan. Beberapa satu contoh dan lain halnya itu tentang masalah gue pernah merasakan dalam fase quarter life crisis, khususnya untuk generasi sandwich gitu, yang ada tuntutan dari keluarga, terus ada tuntutan dari orang terdekat dan lain sebagainya. Orang-orang terdekat yang menuntut kita ini untuk jadi apa, untuk mau jadi apa ke depannya, atau untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya, atau untuk bisa menghidupi orang-orang sekitar. Nah, ini yang gue dapatkan dan gue rasakan pada saat itu. Memang keluar dari fase quarter life crisis ini memang susah. Kalau misalkan kita nggak menjalani dan kita nggak membuat mind mapnya, nggak membuat petanya, keluar dari zona itu harus kayak gimana. Nah, ini yang banyak kurang dilakukan oleh beberapa anak muda, khususnya di usia 20-25, itu cenderung mereka malah terjebak di dalam zona ketika mereka merasa tidak punya hasrat, untuk bingung untuk mau melakukan apa, tujuannya apa, mau bagaimana, mau jadi apa, dan lain sebagainya. Cenderung mereka malah berdiam diri, malah main game, malah tiduran, malah rebahan, nongkrong, membuat hal-hal yang tidak produktif, membuat hal-hal yang sekiranya itu tidak menguntungkan bagi masa depan mereka dan bagi dirinya sendiri. Nah, ada hal-hal yang memang seharusnya teman-teman lakukan atau kalian lakukan dalam bagaimana caranya keluar dari fase quarter life crisis, khususnya untuk generasi Z, ataupun kalau kata Kokodi itu generasi sandwich katanya. Ya, generasi sandwich itu apa kok? Nah, yang dihimpit oleh kebutuhan atas bawah. Atasnya orang tua, misalkan bawahnya adik. Atau atas ada kakak, di bawahnya ada adik. Kita menjadi anak yang di tengah-tengah gitu kan. Yang diharapkan untuk bisa merubah kehidupan keluarga atau memperbaiki kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Dan ini yang banyak disalahkan atau yang banyak kesalahan yang teman-teman lakukan dalam keluar dari fase ini. Salah satunya teman-teman itu yang pertama, bingung mau melakukan apa. Itu yang pertama. Padahal dia sedang kuliah. Itu rata-rata anak-anak kuliah semester 1 sampai semester 5 atau sampai semester 6. Padahal dia sedang kuliah. Tapi dia masih bingung mau melakukan apa dan harus ngelakuin apa. Padahal kegiatan sehari-harinya dia kuliah. Nah, lantas apa yang harus ditanyakan? Terus dia kuliah mau ngapain? Mau jadi apa? Mau memenuhi kebutuhan ataupun memenuhi ekspektasi dari orang tua karena anaknya harus berpendidikan? Nurutin orang tua karena anaknya itu harus kuliah, harus mengenyang pendidikan S1 jadi sarjana, karena dirasa misal keluarganya ataupun orang tuanya tidak bisa waktu itu tidak bisa sampai sarjana, maka anaknya harus sampai sarjana. Terus ketika udah jadi sarjana mau jadi apa? Ketika udah kuliah mau jadi apa? Mau melakukan apa? Nah, ini yang banyak teman-teman lakukan, atau kesalahan yang teman-teman lakukan itu bingung gitu. Teman-teman kuliah ini mau apa? Kita ini kuliah mau jadi apa gitu. Sedangkan fase itu terus berjalan, waktu itu terus berjalan, gak bisa kita pause dulu gitu, berhenti dulu, stop dulu waktunya stop dulu, kita mikir dulu, gak bisa. Kita ini dikejar dengan waktu yang terus muter 24 jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampai tahun berganti tahun. Kita ini masih tetap di fase itu gitu. Tapi sebelumnya karakohla. Soalnya tuh bisa mikir gitu ya. Lamun orang tengah rokok, ya rada mentok gitu. Nah, salah satu yang teman-teman harus lakukan, kalau tahu teman-teman sekarang lagi apa, contoh teman-teman lagi kuliah. Kita nih kuliahnya di bidang apa? Bidang hukum kah? Bidang pendidikan? Bidang sains dan teknologi? Bidang ekonomi?
atau di bidang apa gitu. Kita ini menempuh kuliah ini bidang apa, di jurusan apa lah spesifiknya. Terus ketika kita masuk di jurusan itu, kita ini mau jadi apa? Contoh, kalian kuliah di jurusan hukum, atau kalian di jurusan pendidikan, atau kalian kuliah di jurusan ekonomi, manajemen dan lain sebagainya, pemasaran. Tapi tujuan teman-teman itu, contoh, salah satu contoh yang ingin gua katakan, contoh kalian kuliah hukum, karena gua kuliah di hukum gitu. Teman-teman kuliah di hukum, tapi nggak tahu tujuan teman-teman kuliah di hukum mau jadi apa. Sehingga teman-teman tersesat, merasa salah jurusan, merasa bahwa teman-teman ya kuliah cuman formalitas doang, atau apa bisa disebut katanya itu melenggangkan kewajiban orang tua karena harus kuliah. Itu teman-teman pada akhirnya bingung masuk di jurusan ini mau jadi apa, mau bagaimana dan lain sebagainya. Pada akhirnya teman-teman merasa salah jurusan. Itu yang banyak teman-teman semester 1, 2, 3, 4 itu fase salah jurusan. Bukan jurusan yang salah, tapi tujuannya teman-teman ini yang gak tahu tujuannya gitu. Teman-teman yang gak tahu tujuannya, teman-teman masuk kuliah hukum ini apa tujuannya? Mau jadi advokat, mau jadi notaris, mau jadi pakar hukum, atau mau jadi dosen, atau mau jadi apa gitu. Itu yang memang teman-teman banyak pikirkan. Dan satu tahapannya, pastikan dulu tujuan teman-teman ketika teman-teman sekarang lagi prosesnya dalam bidang apa. Tentukan tujuan teman-teman itu, kalian mau kemana dan mau jadi apa. Yang pertama itu, pastikan dulu tujuannya jelas, mau jadi apa, mau bagaimana, apakah sesuai dengan jalan yang teman-teman tempuh atau enggak sesuai. Atau mau merubah tujuannya, bebas. Yang penting teman-teman harus berpikir ke arah sana. Yang kedua, teman-teman merasa bingung ketika teman-teman udah tahu tujuan tapi jalannya bingung harus kayak gimana. Contoh, teman-teman tujuannya pengen jadi advokat atau pengen jadi dosen, tapi bingung tujuannya harus kayak gimana. Tujuan jadi advokat itu nggak bisa lulusan pertama sarjana pendidikan, nggak bisa, harus lulusan sarjana hukum. Yang kedua, ketika mau jadi advokat atau mau jadi pengacara atau mau salah satunya dalam profesi hukum, itu teman-teman harus lulus sarjana hukum. Setelah lulus sarjana hukum, teman-teman langsung ikut PKPA. Teman-teman ketika ikut PKPA, apakah udah bisa jadi pengacara? Apakah udah bisa beracara? Apakah udah bisa jadi advokat? Belum tentu. Ketika usia teman-teman belum beranjak di usia 25. Karena untuk bisa beracara atau bisa disumpah dalam prosesi advokat itu di usia minimalnya usia 25, benar? Di usia 25 tahun. Contoh teman-teman lulus di usia 22 tahun atau 23 tahun. Berarti 2 tahunnya mau dipakai apa? Apakah mau dipakai kerja jadi tukang parkir? Kerja di pabrik? Atau kerja apa? Yaitu kalau teman-teman udah tahu tujuannya mau jadi advokat, teman-teman tahu tujuannya dalam bidang hukum, teman-teman harusnya untuk mengisi kekosongan dari umur 23 tahun sampai nanti bisa jadi pengacara, itu dalam 2 tahun itu teman-teman cari kantor-kantor hukum, magang di kantor-kantor hukum, tempel orang-orang hukum, orang-orang advokat yang udah pada ternama atau udah pada bisa dikatakan dia banyak beracaranya, tempel di sana. Isi kekosongan selama 2 tahun itu di sana. Belajar bagaimana caranya beracara, bagaimana caranya bikin gugatan, bagaimana caranya memenangkan perkara dan lain sebagainya. Itu yang selanjutnya. Terus banyak juga di teman-teman yang memang tidak menggunakan peta dalam hidupnya. Jadi buta, ada istilah buta peta atau buta map. Buta peta atau buta map itu nggak tahu, yang pertama karena faktornya teman-teman nggak menentukan tujuan di akhirnya mau kemana. Lantas startnya dari mana? Terus ketika tujuannya udah tahu di mana dan startnya dari mana, itu teman-teman tinggal merancang dari start untuk mencapai tujuan finish. Itu harus kemana? Harus apa yang dilewati? Kalau sekiranya yang nggak bisa, yang nggak perlu dilewati, jangan dilewati. Contoh, teman-teman nggak harus melewati fase ketika misalkan teman-teman arahnya udah jelas, tapi teman-teman malah melewati yang bukan ketujuan teman-teman gitu. Itu salah satu contoh yang memang
banyak atau pikiran-pikiran anak muda yang masih bingung. Yang selanjutnya, ketika teman-teman dalam prosesi contoh, misal ketika teman-teman bingung ya, kebanyakan bingung, oh kita ini kuliah terus beres kuliah mau PNS misalkan. Tapi dalam prosesi kuliahnya teman-teman itu cuman kuliah, ngerjain tugas, pulang. Nggak isi dengan kegiatan-kegiatan produktif, nggak isi dengan diisi kegiatan-kegiatan yang teman-teman cari apa bakat teman-teman, apa keahlian teman-teman, itu nggak diisi dengan itu. Apakah dengan diisi dengan main game, diisi dengan nongkrong, itu bisa dikatakan produktif? Nggak juga. Tadi kalau main game berlarut-larut sampai malam, sampai begadang lain sebagainya, itu tolol semuanya. Ngerti tolol? Nah itu. Ini Kalau teman-teman tujuannya bukan jadi atlet e-sport misalkan. Terus yang kedua, nongkrong teman-teman. Nongkrong sampai larut malam, berapa hari nongkrong, beres kuliah nongkrong, bagus. Diisi dengan kegiatan produktif, bertemu dengan banyak orang. Tapi apa yang salah dalam nongkrong itu? Ada yang salah ketika dalam nongkrong itu, ketika teman-teman nongkrong, di dalam nongkrong itu banyak ya yang gua temui di beberapa coffee shop atau tempat kopi. Mereka nih nongkrong tapi sibuk dengan sendirinya. Sibuk dengan sendiri-sendiri. Kenapa sibuk dengan sendiri-sendiri? Dia udah keluar dari kosan, keluar dari rumah, nongkrong ke kafe, ketemu teman-temannya. Bukan ngobrolin hal-hal yang sekiranya bikin keahlian, skill, atau kemampuan dia bertingkat. Tapi dia nongkrong malah main game. Nah itu yang tolol juga nih. Orang-orang yang suka nongkrong di kafe, tapi di kafe malah main game gitu. Ya udah kalau main game di rumah aja gitu. Terus main game ini mau jadi apa? Mau jadi atlet gitu. Oh karena gabut. Gabut gitu. Sukses juga belum. Punya duit banyak juga belum. Udah ngomongin gabut gitu. Kalau udah duit banyak ngomongin gabut juga boleh gitu. Ini ngomongin gabut, ngomongin bingung, ngomongin gak ada kerjaan malah main game, itu begitu tolol gitu kan. Yang selanjutnya ketika teman-teman dalam prosesi itu nongkrong, nongkrong mempertemukan dengan banyak orang, dengan banyak pemikiran, beda-beda pemikiran, beda-beda kepala. Teman-teman sharing di situ, apa yang teman-teman lakukan, apa yang harus teman-teman lakukan. Ini gua mau apa nih? Nongkrong nih, gua punya kerjaan ini nih. Bisa nggak kita kerjain bareng-bareng? Nah itu produktif. Nih gua punya ini nih, punya bahan ini, atau punya kajian ini, atau gua punya bisnis ini. Gimana nih caranya biar maju dalam proses pemasarannya, dalam proses keuangannya. Nah itu hal-hal produktif. Sehingga teman-teman pulang dari nongkrong ada pengetahuan, ada tambahan ilmu yang teman-teman ketahui dari nongkrong itu. Bukan cuman main game, atau bagi cewek-cewek ini malah gibahin orang, tiktokan. Anjir, tolol itu. Anjir, mahasiswa sekarang nih ya, untuk mendapatkan duit bukan hanya dengan tiktokan gitu. Dan tiktokannya joget-joget gitu. Anjir, tolol juga itu. Mahasiswa yang sekarang mencari keuntungan untuk mendapatkan pundi-pundi, untuk mendapatkan uang, dengan dia mengorbankan ilmu yang dia dapatkan, itu dia share-nya malah dengan joget-joget. Apa yang didapatkan dengan joget-joget? Orang yang nonton ngelihat apa? Ngelihat belahan dada, melihat apa? Kan malah yang dilihat itu. Apa yang teman-teman, ketika teman-teman yang kuliah, cewek-cewek nih, cewek-cewek yang kuliah tapi di TikTok kan malah joget-joget yang kayak gitu. Apa manfaatnya bagi bangsa dan negara? Jangan kan bagi bangsa dan negara, bagi yang nonton aja apa? Mau ditiru, pengen jadi si kakak ini nih, biar terkenal harus joget-joget. Anjir, tolol juga itu. Pengen jadi siapa yang live TikTok misalkan biar banyak yang ngegip. Anjir, tolol juga. Kalian ini di kuliah dikasih teori, dikasih materi, tapi kalian nge-share-nya dengan joget-joget, dengan omongan-omongan yang gak berguna gitu. Tidak menularkan ilmu-ilmu kalian, kan bego gitu. Itu yang selanjutnya. Terus kemudian teman-teman dalam proses keluar quarter life crisis itu, tadi yang pertama gue katakan, bikin petanya, finishnya di mana, startnya dari mana,
jalannya harus kemana aja, dibikin itu. Selama jangka 10 tahun, 3 tahun ke depan mau apa? 5 tahun ke depan mau apa? 1 tahun ke depan mau jadi apa? Mau bagaimana? Dibikin roadmap-nya. Apakah ketika sudah melewati 1 tahun udah tercapai belum targetnya dalam roadmap kita yang kita buat? Udah chip belum? Ketika misalkan dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan misalkan kita harus bisa, contoh, untuk menambah skill dalam 1 bulan misalkan kita harus bisa mengoperasikan Microsoft Excel atau Microsoft Word, atau kita harus bisa ngedit misalkan. Kita harus bisa dalam media sosial. Nah, dilihat dalam 1 bulan, setelah lewat 1 bulan, kalian ini udah bisa belum Microsoft Excel? Udah menguasai belum kode-kodenya kayak gimana untuk membuat tabel dan kayak gimana? Microsoft Word kayak gimana? Editing buat editing video, editing foto dan lain sebagainya kayak gimana? Udah bisa belum? Kalau udah belum bisa berarti harus ada tambahan waktu lagi. Misal untuk bisa itu, oke, 2 bulan kasih waktu. Gue baru bisa ini. Kalau misalkan di situ teman-teman, gak bisa nih. Udah 1 bulan nih gak bisa, ternyata gue gak bisa. Gak bisa mahir dalam Microsoft Excel. Gak bisa mahir dalam editing. Gak bisa mahir dalam IT. Gak bisa mahir dalam jualan. Terus di situ teman-teman, udahlah, cobalah kita cari lagi yang lain. Nah, itu bodoh juga. Harusnya kasih tambahan waktu. Teman-teman cari lagi gimana caranya teman-teman bisa gitu. Gak ada di dunia ini yang gak bisa gitu. Semuanya bisa dirubah. Gak ada orang-orang yang terlahir bodoh gitu. Atau gak ada yang orang-orang yang terlahir pintar gitu dari lahir. Gak ada. Kebodohan dan kepintaran itu dibentuk gitu. Nah, tinggal teman-teman sendiri yang mau membentuk diri teman-teman itu, membentuk jadi bodoh atau membentuk jadi pintar gitu. Jadi segala bisa gitu. Atau jadi segala nggak bisa gitu. Itu yang harus teman-teman lakukan dalam keluar fase quarter life crisis. Terus ke depan setelah lulus kuliah, teman-teman mau jadi apa? Kerja apa gitu. Banyak juga sekarang lulusan-lulusan sarjana S1 bingung setelah dia di fase mahasiswa, dia buru-buru mau lulus kuliah, harus lulus nih mau kerja. Ketika udah lulus kuliah bingung kerja apa, di mana, tata cara untuk ngelamar kerja kayak gimana, kerjanya di mana, gajinya berapa. Itu yang bodoh juga. Terus teman-teman ketika misalkan banyak yang sarjana-sarjana bingung ini mau kerja apa kayak gimana, itu karena dalam prosesi ketika di kuliah teman-teman bukan mikirin gimana caranya mau jadi apa, mau bagaimana, tapi teman-teman ketika kuliah mikirin gimana caranya cepet lulus. Ngapain cepet-cepet lulus gitu, udah dapat ilmu apa aja gitu. Ngapain buru-buru lulus, harus lulus 3,5 tahun gitu. Terus 3,5 tahun cukup nggak ilmu yang kalian terima gitu, ilmu yang kalian dapat? Kan itu yang bodohnya. Terus ketika misalkan kerja bisa dikatakan sukses, udah sukses ketika dia lulus kuliah jadi sarjana, terus dia kerja di masyarakat nih rata-rata yang penting dia berdasi, mau kerja dia jadi leasing, debt collector, yang penting dia berdasi gitu kan. Itu yang dikatakan kerja. Berarti itu kerja keras. Sampai kapanpun kerja kayak gitu nggak bakalan jadi kaya gitu. Bukan kerja keras tapi kerja cerdas gitu yang teman-teman lakuin. Dan selanjutnya ketika teman-teman sudah melalui proses tahap itu, tahapan-tahapannya sudah teman-teman isi, jalan-jalannya sudah teman-teman skemakan, teman-teman konsepkan, harus kayak gimana A, B, C, D-nya. Ketika gagal di A harus kayak gimana, ketika gagal di B harus kayak gimana, sampai tercapai tujuan teman-teman kayak gitu. Mau jadi apa? Cuman yang gue harapkan ketika mahasiswa-mahasiswa nih yang sekarang itu, kalian nih jangan merendahkan diri dengan lulus kuliah harus kerja di orang lain. Jangan. Lulus kuliah kalian dididik untuk bisa yang pertama memberikan ilmu ke masyarakat yang tidak berpendidikan secara formal. Yang kedua,
untuk bisa bagaimana caranya mengasih solusi ke masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan, bukan menambah beban masyarakat. Teman-teman dikuliahkan di keluarga untuk bisa menaikkan kesejahteraan taraf ekonomi keluarga. Tapi balik lagi keluarga, teman-teman masih jadi beban keluarga, masih jadi beban masyarakat. Udah tahu masyarakat di desa sekitar penganggurannya banyak. Teman-teman dikuliahkan supaya nggak nganggur. Balik ke desa, teman-teman nganggur lagi. Jadi nambah lagi pengangguran di desa itu. Jadi nggak ada bedanya yang lulusan SMP, SMA, kuliah, atau bahkan yang nggak berpendidikan formal sama sekali. Jadi nggak ada bedanya. Siapa yang membedakan teman-teman mahasiswa dengan lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan aliyah, lulusan SMP, bahkan lulusan SD, bahkan orang-orang yang nggak sama sekali mengenyang pendidikan? Apa yang menjadi pembeda teman-teman? Kalau misalkan pada akhirnya teman-teman hanya bekerja di orang lain, bukan membuka lapangan pekerjaan, bukan mengasih solusi, bukan mendidik masyarakat untuk bagaimana caranya mendapatkan pundi-pundi, untuk bagaimana caranya menaikkan taraf ekonomi keluarga, untuk bagaimana caranya dia bisa hidup sejahtera. Itu yang memang harus teman-teman lakukan dalam fase quarter life crisis ini. Banyakin ketemu dengan banyak orang. Ketika udah ketemu dengan banyak orang, jangan ngomongin orang. Jangan ngegibahin orang, tapi dibuat ketika teman-teman ketemu dengan banyak orang, dibuat hal-hal yang positif, hal-hal yang teman-teman bakal mendapatkan pengetahuan, ilmu yang enggak didapatkan sama sekali dari teman-teman kuliah, dari teman-teman di kelas, dari teman-teman di kampus. Nongkrong keluar, apa yang dirugikan? Waktu otomatis. Waktu kita tersita. Kita udah menyia-nyiakan waktu, udah menyita waktu dengan kita nongkrong keluar, terus hasil nongkrongnya nihil, nggak ada apa-apa. Itu yang harus teman-teman lakukan dan yang harus teman-teman pikirkan. Mangga pikirkan di teman-teman gadget, di teman-teman generasi sandwich, mau jadi apa, mau kayak gimana, bikin roadmapnya, bikin tahapannya, bikin tangganya, capaiannya mau bagaimana. Bikin itu kalian di kamar masing-masing. Kalau perlu di kamar tuh bikin karton, di tembok ditulis tuh. Ini finishnya di sini, ini harus bagaimana, mau jadi apa. Oh harus kayak gini, harus kayak gini. Kalau gagal gimana? Dibikin tuh di tembok. Jangan cuman bingung. Oke, itu sekian dari gua.